Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Miss. Oke, selamat pagi. Ketemu Pagi, lagi Miss. bersama dengan Ibu pada pagi hari ini. Mata pelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah mata pelajaran ekonomi. Oke, di minggu lalu, jadi diperhatikan ya nak, ada beberapa info yang akan Ibu sampaikan. Untuk kelas 10, nanti yang mau masuk ke minat bakat Olimpiade Ekonomi, nanti materi yang Ibu sajikan ini ada nanti sebagai salah satu kisi-kisi ya, yang Ibu sampaikan pertemuan pertama, kedua, dan nanti akan saya bagikan lagi ke wali kelas masing-masing kisi-kisi ekonomi yang akan muncul bagi yang mau mengikuti minat bakat Olimpiade Ekonomi. Oke. Jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan Ibu sudah mengajarkan kalian apa itu pengertian ilmu ekonomi, apa itu masalah ekonomi yang klasik, bagaimana solusinya, apa itu opportunity cost, apa itu skala prioritas. Nah, sekarang kita belajar mengenai prinsip dan pembagian ilmu ekonomi. Ini masih satu kompetensi dasar dengan pertemuan yang sebelumnya. Oke, indikator yang harus kalian capai dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian harus mampu memahami ataupun menjelaskan konsep prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu apa gitu ya. Yang kedua, mampu memahami konsep motif ekonomi. Motif ekonomi itu apa? Dan memahami pembagian ilmu ekonomi gitu ya. Jadi, yang tiga ini yang harus kalian pahami hari ini. Oke, jadi dalam ilmu ekonomi yang dikatakan dengan prinsip itu adalah prinsip ekonomi itu kalau misalnya kalian pernah dengar, dengan modal sekecil-kecilnya mengharapkan laba yang sebesar-besarnya. Enggak ya nak, itu salah. Yang benar itu adalah ketika pengorbananmu kecil, hasil yang kamu peroleh itu tertentu, gitu ya. Atau ketika pengorbananmu tertentu, maka hasil yang kamu dapatkan itu adalah maksimal. Jadi, apa artinya ini Bu? Berarti pengorbanan itu memiliki dampak terhadap hasil gitu ya. Jadi kalau misalnya pengorbananmu hanya sedikit saja, maka hasilnya akan tertentu. Tapi kalau pengorbananmu kamu tentukan sekian, ada besarannya, maka hasilnya akan maksimal gitu ya. Itu yang dikatakan dengan prinsip ekonomi. Oke, selanjutnya prinsip ekonomi itu kenapa Bu? Kan, jadi kalau di dalam prinsip ekonomi itu kan hal yang paling penting kita perhatikan adalah pengorbanan. Jadi pengorbanan itu dalam bentuk apa Bu? Jadi pengorbanan itu ada beberapa jenis. Bisa misalnya uang yang kita keluarkan, modal yang kita berikan, bisa juga dengan waktu yang kita habiskan untuk melakukan sesuatu. Misal, kalau seorang ibu mau membeli sayuran, ya kan? Dua opsinya, bisa ke pasar atau bisa ke supermarket misalnya. Ada pengorbanan yang harus dilakukan. Apa itu Bu? Kalau dia membeli ke supermarket, maka harganya akan lebih mahal. Tetapi jangkauannya ataupun kita ke situ lebih gampang. Ditambah lagi AC, angin cepoi-cepoi, ya karena kan dingin gitu. Kalau ke pasar, dia juga harus memiliki pengorbanan yang besar. Apa itu Bu? Dia harus siap berpanas-panasan, berbecek-becekan, ataupun sampai hujan, ya kan? Kena hujan, basah itu. Jadi seorang ibu, kalau misalnya ingin membeli sayur dengan opsi yang kedua itu, sudah melakukan yang namanya prinsip ekonomi. Misal, kalau ibu memilihnya ke pasar, berarti kenapa dia beli ke pasar? Karena dia untuk mendapatkan barang yang lebih murah. Kalau misalnya supermarket kan biasanya harganya akan lebih mahal karena fasilitasnya juga bagus yang kita peroleh di situ, kan gitu. Jadi ada ciri-ciri ataupun
orang yang ciri-ciri orang yang bertindak itu sesuai dengan prinsip ekonomi. Yang pertama itu adalah bersikap hemat. Jadi hemat itu kalau ibu kita di rumah kalau membeli sesuatu di pasar, misal membeli jilbab gitu kan, pasti ditawar sampai murah gitu kan. Itu namanya dia melakukan prinsip ekonomi. Kenapa? Ingin berhemat gitu ya. Terus kenapa ibu saya itu kan sering kali kalau beli ikan mana yang paling murah gitu ya kan? Karena prinsipnya tadi beracuan kepada prinsip ekonomi. Yang kedua, bersikap rasional. Rasional itu gimana, Bu? Masuk akal. Contoh, misalnya, kalau kamu membeli buku, misal membeli buku ya, membeli buku itu piginya ke mana ya? Ada loh diskon buku tulis satu lusin itu 5.000. Nah, gitu. Satu lusin 5.000. Sementara di toko ataupun di warung di dekat rumahmu satu lusin itu misalnya 25.000. Rupanya jarak antara rumah kamu terhadap toko buku yang hemat yang 5.000 itu per lusin sekitar beberapa kilo dan menghabiskan biaya transportasi misalnya di atas 20.000. Jadi 20.000 tambah harganya 5.000 itu kan sama saja 25.000 kan gitu. Kan prinsipnya pada dasarnya sama dengan harga yang di sebelah rumah. Jadi harus ada logika yang main atau masuk akal. Akan lebih baik saya beli di samping rumah karena saya tidak capek, tidak berpanas-panasan, tidak ngantri, dan kalau setelah dikalkulasikan atau dihitung biayanya tetap sama, tetap 25.000. Jadi orang yang melakukan prinsip ekonomi itu, yang bertindak sesuai dengan prinsip ekonomi akan berpikiran rasional. Habis itu melihat untung dan rugi. Melihat untung nih, sama seperti yang Ibu bilang tadi ya, dia kalau membeli sesuatu itu diperhatikan dulu secara detail apa untung dan ruginya. Kalau saya beli ini, apa manfaatnya? Kalau saya beli itu, apa kegunaannya gitu ya. Kalau saya beli pensil baru, apa rupanya manfaatnya? Kan pensil lama masih ada gitu ya kan. Kemudian yang keempat, menyusun skala prioritas. Jadi kemarin minggu lalu sudah Ibu ajarkan skala prioritas itu adalah daftar kebutuhan. Sebetulnya kalau orang yang menerapkan prinsip ekonomi itu adalah orang yang melakukan tindakan ekonomi. Jadi tindakan ekonomi itu ada 3 ya. Produksi, konsumsi, dan distribusi. Jadi produksi, konsumsi, dan distribusi. Jadi kegiatan ekonomi, produksi. Jadi kalau kita mau melihat tindakan ekonomi, kalau saya membeli, Bu, tindakan ekonomi juga. Saya menjual, tindakan ekonomi juga. Saya mendistribusikan, tindakan ekonomi. Nah, tapi harus berdasarkan yang namanya skala prioritas. Kalau kalian pun punya kebutuhan, misalnya kalian ingin berbelanja dengan uang yang kalian punya, itu harus berdasarkan skala prioritas yang kalian buat. Jadi ada 4, ada beberapa ciri-ciri tindakan yang berdasarkan prinsip ekonomi. Kemudian, apa sih manfaat penerapan prinsip ekonomi, Bu, bagi kehidupan kita? Yang pertama, itu mengoptimalkan sumber daya untuk keuntungan maksimal. Mengoptimalkan sumber daya itu bisa jadi, kalau di PKWU nanti Ibu akan ajari sumber daya itu ada beberapa ya, ada uang, materi, ada material ataupun bahan baku dan lain sebagainya. Itu memaksimalkan sumber daya yang kita punya untuk keuntungan maksimal. Yang kedua, memperkecil kerugian atau kerusakan. Memperkecil kerugian juga mencapai tujuan yang tepat. Kemudian mutu hasil kerja yang terjamin. Dan yang kelima adalah hidup maju dalam persaingan yang sehat. Jadi persaingan yang sehat itu nanti mengarah ataupun mengacu kepada produsennya ataupun orang yang melakukan kegiatan produksi atau menciptakan barang. Itu disebut dengan produsen. Jadi ini ada manfaatnya. Selanjutnya motif ekonomi. Jadi motif ekonomi itu apa, Bu? Jadi tadi kan Ibu sudah menjelaskan ada tindakan ekonomi, ada motif ekonomi, ada prinsip ekonomi. Jadi prinsip ekonomi itu mengacu kepada pengorbanan kita dan manfaat yang kita peroleh gitu ya. Kalau motif itu adalah alasan ataupun faktor yang mendorong kita melakukan tindakan ekonomi. Apa yang mendorong kamu melakukan konsumsi atau membeli makanan? Apa yang mendorong kamu itu
menjual barang. Apa yang mendorong kamu itu melakukan pendistribusian barang gitu ya. Jadi ada tujuannya. Jadi orang berjualan ataupun berdagang itu kan memiliki tujuan. Orang membeli pakaian itu memiliki tujuan gitu ya kan. Apa tujuan, apa motif ekonomi Bu dalam kehidupan kita. Jadi motif ekonomi itu dibagi atas dua aspek, intrinsik dan ekstrinsik. Jadi motif intrinsik itu dari dalam diri kita, kalau ekstrinsik itu berasal dari lingkungan atau berasal dari orang lain gitu. Jenis-jenis motif ekonomi. Jadi motif ekonomi itu yang pertama sekali adalah memenuhi kebutuhan. Nah, Ibu mau tanya, kalau memenuhi kebutuhan itu datangnya dari diri kita atau dari faktor lingkungan? Dari diri kita. Iya, dari kita, Miss. Iya, dari diri kita. Berarti dia nanti termasuk intrinsik. Bisa ya? Iya, intrinsik. Jadi kalau saya beli makanan, berarti motifnya apa? Kebutuhan. Karena orang kan tidak mungkin hidup tanpa makan, gitu ya. Kalau saya membeli air minum, berarti itu motifnya apa? Kebutuhan, gitu ya. Nah, gitu. Kalau seorang pengusaha itu membeli makanan untuk hidupnya, itu prinsipnya adalah atau motifnya adalah kebutuhan. Jadi kebutuhan itu motifnya, faktor yang mendorong itu adalah dari dalam diri kita, yaitu memenuhi kebutuhan hidup kita supaya kita tetap bertahan hidup, gitu ya. Itu yang motif yang pertama. Motif yang kedua itu adalah keuntungan. Jadi gambarannya gini, keuntungan itu gimana? Saya membuat bakwan, kemudian saya menjualnya ke orang lain. Kenapa saya melakukan produksi, kemudian saya menjual ke orang lain? Berarti motifnya itu adalah keuntungan. Keuntungan itu intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik. Iya, intrinsik. Karena berasal dari dalam diri kita ya. Keuntungan itu kan kita yang mengharapkannya gitu ya. Kemudian ada motif ekonomi yang ketiga adalah penghargaan. Penghargaan itu seperti apa, Bu? Nah, penghargaan ini orang melakukan suatu kegiatan itu untuk memperoleh penghargaan dari orang lain. Jadi contohnya bisa jadi nanti kalau di bidang distribusi, misal kalau kalian pernah dengar Unilever gitu, pernah dengar satu produk itu memiliki top brand gitu ya, top brand. Terus jadi kenapa mereka melakukan promosi, mereka melakukan penjualan yang besar-besaran, mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan produk mereka itu biasanya untuk memperoleh penghargaan. Bisa ya? Berarti penghargaan itu intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik. Iya, karena berasal dari orang lain. Terus yang keempat adalah kekuasaan. Jadi kekuasaan itu misalnya satu perusahaan melakukan ekspansi ke daerah lain. Misalnya Indomaret, itu di mana-mana ada gitu ya. Setiap semeter aja di setiap wilayah pasti ada Indomaret. Itu namanya untuk kekuasaan. Kekuasaan di bidang apa, Bu? Kekuasaan di bidang pasar. Gitu, pangsa pasar ya. Jadi pangsa pasar. Selanjutnya adalah motif sosial. Jadi motif sosial itu contohnya gimana, Bu? Si Ani membeli sekardus mie instan dan diberikan ke yayasan, panti asuhan, misal gitu. Berarti dia melakukan konsumsi itu motifnya adalah sosial, bukan untuk dirinya sendiri. Berarti itu tetap dia intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik. Iya, ekstrinsik, betul sekali. Jadi motifnya itu adalah motif yang berasal dari orang ataupun ekstrinsik, yaitu sosial. Sama dengan misalnya Pak Hairul Tanjung membuka suatu yayasan yaitu CT Arsa Foundation untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Berarti motifnya itu adalah motif sosial. Dia melakukan pembelanjaan ke luar daerah untuk masukkan ke sekolah, membayar gaji guru, membangun sekolah, memberi fasilitas sekolah. Itu dia kan melakukan konsumsi.
Tetapi motifnya adalah motif sosial, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Oke. Selanjutnya, pembagian ilmu ekonomi. Jadi pembagian ilmu ekonomi itu kita sudah memahami tadi tindakan ekonomi itu apa, motif ekonomi itu apa, prinsip ekonomi itu apa. Sekarang kita belajar mengenai pembagian ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi yang pertama dibagi dengan ekonomi deskripsi atau deskriptif. Jadi kalau kalian di bahasa Indonesia kalau deskripsi, paragraf deskripsi itu kira-kira apa, Nak? Siapa yang bisa jawab? Paragraf yang menggambarkan, Miss. Iya. Iya, terima kasih Nadia. Gitu kan? Paragraf yang menggambarkan kan? Menggambarkan sesuatu. Jadi ilmu ekonomi deskripsi atau deskriptif itu juga sama. Yang mendeskripsikan atau yang menggambarkan data-data dari berbagai fenomena dan kenyataan yang terjadi di suatu negara. Misal, Zimbabwe, misal negara, nggak usah lah Zimbabwe jauh kali ya, kita nggak kenal lagian kan. Kenal nggak orang Zimbabwe? Nggak, nah. Nggak ya. Tentu tunggu kenalan dulu kita nanti ya. Jadi misal Indonesia, kita buat aja biar lebih skupnya lebih kecil. Padang Sidimpuan, iya. Padang Sidimpuan, misal mengalami krisis ekonomi, jauh-jauh lah ya nak ya, jangan ya. Ini contoh, jangan pula diaminkan kan, dengar malaikat mampu. Dengar malaikat nanti, jangan jadi ibu ini gara-gara 2 ibu, aduh bahaya ini gitu, nggak boleh ya. Contoh, ya kan. Padang Sidimpuan mengalami krisis ekonomi akibat dampak dari pandemi COVID-19, misal gitu ya. Kenapa? Dijelaskanlah di bawah kan. Pendistribusian barang ke Padang Sidimpuan mengalami kesusahan karena terhalang dari medan begini, diceritakan nanti semua di situ. Berarti kan ada nanti di situ kesimpulan dari masalah tersebut. Apa itu? Krisis ekonomi, iya kan? Gambarannya memang cuma krisis ekonomi, tapi yang terjadi dalam suatu daerah. Jadi itu yang dikatakan dengan ekonomi deskripsi. Ingat ya, menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang terjadi. Bisa jadi Indonesia mengalami inflasi besar-besaran di tahun 2020 dikarenakan kegiatan ekonomi mengalami kemandekan disebabkan oleh COVID-19, misal gitu ya. Bisa jadi kan inflasi sehingga harga-harga barang naik secara terus-menerus dan berlangsung hingga diprediksi berlangsung hingga bulan 12 tahun 2020 gitu kan. Dan pemerintah belum menemukan solusi. Contoh gitu kan, contoh. Berarti itu adalah menggambarkan fenomena yang terjadi. Ingat ya, itu runtutannya dulu. Selanjutnya, jadi setelah dideskripsikan tadi kan nak, maka ekonomi itu dibagi secara teori, dibagi atas 2. Ada yang mikro, ada yang makro. Nah, kalau yang mikro itu berarti ruang lingkupnya kecil. Pembahasannya masih kecil. Kalau makro luas. Jadi kecilnya gimana tuh Bu? Nah kalau kecilnya itu, kalau mikro itu masih terjadi dalam suatu lembaga. Satu lembaga ya nak. Kalau makro itu terjadi dalam suatu negara atau wilayah, bahkan dunia. Berarti itu makro gitu ya. Nah apa yang dibahas di mikro? Perilaku konsumen. Nah konsumen itu kan cuma satu. Konsumen itu kan cuma skupnya masih lebih kecil gitu ya. Dan perusahaan. Kemudian penentuan harga pasar untuk satu jenis barang tertentu dan faktor input barang dan jasa gitu. Kalau makro gimana Bu? Gitu ya. Ini kan kalau perilaku konsumen dan perusahaan itu kan ruang lingkupnya kecil kan. Nah, kalau makro dia tingkat pengangguran. Nah, kalau dihitung tingkat pengangguran itu kan nah, bisa satu negara gitu kan. Luas kan wilayahnya. Kalau kita hitung satu negara penganggurannya berapa gitu ya. Kemudian yang ketiga itu pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional itu pendapatan negara gitu ya. Pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi itu adalah bagaimana pendapatan nasional itu naik secara terus-menerus. Inflasi. Nah, tingkat harga. Jadi kan
setelah Ibu flashback tadi, yang Ibu jelaskan di ekonomi deskriptif, tadi kan ada Indonesia mengalami inflasi, kan? Di tahun 2020 diakibatkan oleh pandemi COVID-19 karena ekonomi Indonesia mengalami kemandekan. Berarti dia masuk teori ekonomi mikro atau makro? Makro. Iya, makro. Kalau yang Ibu jelaskan tadi, Ibu membeli sayur ke pasar supaya mendapatkan harga yang lebih murah, mikro atau makro? Mikro. Iya, mikro. Karena yang dibahas harga satu jenis barang, yaitu sayur. Tapi kalau nanti yang dibahas adalah indeks harga itu adalah tingkat harga secara nasional dihitung. Itu nanti untuk menghitung laju inflasi kita pakai indeks harga. Berarti itu kategorinya makro. Karena secara global seluruh Indonesia gitu ya. Jadi walaupun yang dibahas harga, lihat ya nak, harganya apa dulu. Kalau harga sayur, harga bawang itu masih mikro. Tapi kalau dibahas nanti indeks harga konsumen, indeks harga produsen, indeks harga yang diterima oleh petani, itu kategorinya adalah makro. Sudah, walaupun sama-sama harga. Ngerti ya nak? Kalau nanti yang dibahas pendapatan perusahaan, berarti mikro. Tapi kalau yang dibahas pendapatan negara atau nasional, berarti makro. Paham ya nak? Oke. Miss. Selanjutnya, teori ekonomi terapan. Jadi terapan ini adalah cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan ekonomi deskriptif. Jadi tadi ada urutannya. Yang pertama kita baca dulu deskriptifnya atau deskripsinya, kemudian kita kategorikan nanti dia ke mikro kah atau ke makro. Baru yang ketiga kita cari solusi. Jadi ekonomi terapan itu ada beberapa yang disebut dengan kebijakan ekonomi. Jadi kebijakan ekonomi itu ada kebijakan fiskal, ada kebijakan moneter, ada kebijakan perdagangan internasional. Jadi lihat dulu dia, kalau nanti yang dibahaskan Bu, inflasi. Inflasi, tadi kan yang dibahas inflasi di ekonomi makro. Solusinya apa Bu? Nah, jadi kan dalam kondisi inflasi itu tadi Ibu jelaskan bahwa terjadi kenaikan harga secara terus-menerus sehingga jumlah uang beredar itu banyak gitu ya kondisinya. Di SMP udah belajar itu kan? SMP kalau nggak salah Ibu itu di kelas, kalau kenaikan harga-harga dibahas itu di kelas 2. Kelas 2 ya, SMP, IPS terpadu ya, di kelas 2. Terus kalau nanti inflasi, apalah ekonomi terapan yang mampu menyelesaikan masalah inflasi itu. Jadi namanya boleh nanti kebijakan fiskal atau kebijakan moneter. Dua-duanya itu bisa menyelesaikan masalah ekonomi inflasi tadi. Kemudian Bu, kalau misalnya ada dia masalahnya, ternyata ekspor Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahun karena disebabkan oleh COVID-19 gitu ya. Sumbat semua gara-gara COVID ini ya karena. Jadi caranya gimana? Ada nanti kebijakan perdagangan internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Boleh nanti dibuatlah nanti politik untuk menaikkan jumlah ekspor melalui apa gitu ya kan. Bisa jadi nanti melalui penurunan nilai mata uang dalam negeri diturunkan oleh pemerintah namanya devaluasi. Habis itu bisa jadi nanti diberlakukannya pembatasan jumlah impor, ya kan? Bisa jadi nanti politik dumping. Politik dumping itu menjual harga barang lebih murah di luar negeri dibandingkan dalam negeri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai ekspor gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan ekonomi terapan. Jadi ingat, deskriptif berarti menggambarkan. Kita lihat dulu fenomenanya apa, terus
teori kita kategorikan dia mikro atau makro. Terapan inilah yang menyelesaikan nanti masalah ekonomi yang ada di mikro ataupun di makro. Seperti itu ya. Oke. Ada yang mau ditanya, Nak? Atau ibu yang bertanya, atau kita pulang? Ada Adelia Desri Febriani yang mau ditanya? Enggak, Miss. Nggak ada. Kok nggak nanya? Cantik kali ibu hari ini. Nggak nanya gitu ya, Nak? Oke, maafkan. Oke, jadi ibu yang bertanya ya. Jadi kalau misalnya dibuat di apa? Di apa namanya? Ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif. Ah, gini ya. Pendapatan perusahaan PT ABC gitu kan. Pendapatan perusahaan PT ABC mengalami penurunan di tahun 2020 disebabkan oleh pendistribusian barang yang tidak baik ataupun tidak bagus karena konsumsi masyarakat mengalami penurunan karena pendapatan masyarakat juga mengalami. Itu ekonomi mana? Mikro atau makro? Mikro, Miss. Oh, Mikro, Miss. oh mikro. Jadi kalau di mikro, kalau di terapannya apa solusinya kira-kira? Apa kira-kira solusinya? Misalnya kan kalau masalahnya yang menyebabkan pendapatan PT ABC itu mengalami kekurangan karena apa? Nggak nyimak. Karena apa, Nadia? Karena distribusinya tadi nggak baik, Miss. Berarti kira-kira solusinya apa dong? Kalau menurut saya, Miss, lebih baik kalau masalah distribusi, mungkin pas produksinya itu dikurangi aja, biar kerugian yang nanti ke depannya nggak banyak, Miss. Oh, bisa jadi opsi ya. Tapi yang betul itu adalah memperbaiki sistem pendistribusian yang baik, boleh juga. Yang kedua bisa juga melakukan pendistribusian melalui sistem online, karena kan apa juga apa namanya? Karena kan masyarakat itu kalau di kondisi COVID sekarang itu kan takut untuk terjun ke lapangan untuk membeli barang, sehingga jumlah konsumsinya tadi menurun. Boleh jadi, tapi jawaban kamu bisa jadi, karena kan bisa jadi betul. Kenapa, Bu? Ya kan karena daya beli masyarakat pada saat ini menurun. Jadi sehingga produksinya bisa jadi dikurangi gitu ya. Itu bisa jadi opsi. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ibu mau nanya nih, kalau misalnya Dodo, ya kan? Dodo berbelanja, Dodo melakukan pembelian buku-buku bekas dan menjualnya di toko buku di rumahnya. Berarti motifnya si Dodo apa? Motif ekonomi si Dodo apa? Keuntungan, Miss. Iya, keuntungan. Motifnya adalah keuntungan. Kalau misalnya perusahaan Caltex memberikan sumbangan kepada masyarakat untuk membangun jalan raya ataupun jalan masuk ke desa-desa di daerah Pekanbaru, berarti itu motifnya apa? Sosial. Sosial ya. Kalau misalnya ibu buat lagi Rini, ya kan? Rini membeli buku karena dibutuhkan dalam proses belajar mengajar. Berarti motifnya apa? Memenuhi kebutuhan. Oke, good. Berarti semua sudah paham ya? Oke, sudah ngerti ya, Nak? Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini.
minggu depan kita akan melakukan tes formatif yang pertama, ya. Nanti dibuka di psikologinya masing-masing. Harusnya ini kan hari Jumat kemarin kita sudah melakukan sudah melakukan pertemuan ini, tetapi karena Idul Adha jadi diganti hari ini. Jadi nanti perhatikan psikologinya tes formatif yang pertama. Next-nya lagi kita akan belajar kompetensi dasar yang kedua, yaitu masalah pokok ekonomi. Bisa dibaca-baca nanti untuk ujian rekrutan KMB Olimpiade, minat bakat Olimpiade, nanti Ibu share kisi-kisinya ya ke wali kelas masing-masing. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Selamat pagi, sampai bertemu next week. Selamat pagi, Bu. Pagi juga, Mi.